Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kita masih di surah Ali Imran, ayat yang ke-37. Kita baca sama-sama ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Baik hadirin yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan keluarga Imran atau Ali Imran. Al itu artinya keluarga. Ali Imran, keluarga Imran, di mana pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memilih nabi-nabi yang dikhususkan, yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astafa Adama, Nabi Adam, wa Nuha, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, dari seluruh alam semesta ini. Nah, di sini menjadi pelajaran juga bagi kita, ada tipe-tipe keluarga. Ada keluarga Ibrahim. Nanti insyaallah di ayat-ayat selanjutnya itu akan dijelaskan banyak tentang bagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim. Suaminya, istrinya, anak keturunannya, ya, dalam ketaatan kepada Allah. Wa ala Imran, dan juga keluarga Imran. Ini juga sama, keluarga yang ya dibangun atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Alal alamin, dan ini ditinggikan derajatnya, keutamaannya dari seluruh keluarga-keluarga atau orang-orang yang ada di alam semesta ini. Dzurriyyatan ba'duha min ba' wallahu sami'un alim. Dan keluarga, anak keturunannya, semuanya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana istri Imran ini kemudian bernazar ketika hamil, maka anaknya akan
diwakafkan untuk dakwah, untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Lalu kemudian yang lahir bukan laki-laki, ternyata perempuan. Wa inni sammaituha Maryamah. Lalu nama anak Imran ini dinamakan Maryam. Ini kemudian kalau di agama Nasrani disebut dengan Bunda Maria. Nanti akan lebih jelas lagi di surah Ali Imran ini akan banyak pembahasan tentang Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh Sayyidah Maryam ini. Kemudian, pada ayat 37-nya ini fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Jadi kemudian doa dari Sayyidah Maryam ini, istri Imran ini, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tumbuh berkembanglah Sayyidah Maryam. Tumbuh berkembang, wa ambataha nabatan hasana. Nah, ini dikiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di tanah yang subur, di tanah yang subur. Ibarat proses, maka kemudian dalam ilmu pendidikan, proses pendidikan itu dikiaskan, banyak dianalogikan dengan tumbuhan. Disebut dengan, maka pendidikan ada pengajaran, maka nanti ada proses yang dibedakan Ada pengajaran, ada pendidikan. Jadi berbeda antara pengajaran dengan pendidikan. Kalau pengajaran itu hanya sekedar memberikan informasi ilmu. Itu pengajaran. Sedangkan kalau pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi prosesnya adalah pengawalan, pembinaan, kemudian merawat sampai kemudian sesuai dengan tujuan. Kalau kita misalnya menanam, kalau ibarat ambataha nabatan hasana ini, ibarat kita menanam pohon atau nanam bunga, maka kemudian kita akan mencari bibit dulu. Mencari bibit yang terbaik. Nah, ketika kita sudah dapat bibit, maka kemudian ada pot, tempat menanamnya disiapkan. Lalu kemudian ketika ditanam, maka bibit misalnya biji tumbuhan ini, maka kemudian dia sudah mulai tumbuh, merekah. Maka apa yang dilakukan? Pasti dirawat tuh. Disiram, tumbuh, dirawat, ada rumput-rumput disiangi. Kemudian dia makin tumbuh, makin besar, makin kemudian dipupuk, terus begitu. Kemudian mungkin dicangkul di samping-sampingnya dan seterusnya, dibersihkan, disiangi. Sampai kemudian dia berbuah. Dan ketika berbuah, panen, terus begitu dirawat. Nah, maka begitulah pada hakikatnya proses pendidikan. Pendidikan itu adalah mulai dari menyiapkan, terus merawat, dan seterusnya. Nah, maka proses pendidikan keluarga Imran ini adalah keluarga yang ambataha nabatan hasanah. Bagaimana proses mencari pasangannya. Yang kedua, ketika ada hadir seorang anak, tadi pada ayat 36-nya itu, sejak dalam kandungan pun itu sudah mulai diproyeksikan, diniatkan untuk apa anak ini.
Mau dididik seperti apa anak-anak ini? Nah, akan menjadi apa anak ini? Sama seperti kita mau nanam, nanti kelak mau dijadikan seperti apa tanaman ini. Maka kemudian dididik dengan baik, ya, diberikan pencerahan yang baik dan pendidikan yang paling utama dari para nabi dan rasul, orang-orang soleh terdahulu. Yang pertama adalah pendidikan al-iman, pendidikan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibaratnya dia tumbuh, anak ini tumbuh, ya, ibarat tanaman, dia tumbuh di tanah yang subur. Karena ada juga tanah ini digambarkan dalam beberapa hadis. Jadi orang melihat manusia ini, karakternya, ya, bi'ahnya, lingkungannya sama seperti tanah. Ada tanah yang subur, ditanam apa saja tumbuh dan dia bisa menyerap air. Ada juga tanah yang gersang, mau hujan, mau disiram air, tetap dia, ya, tidak bisa menampung air. Ya, tanah atau batu cadas, gitu kan. Ya, cuma batu itu tak bisa numbuhkan tanaman. Ada juga tanah yang tidak tumbuhkan tanaman tetapi bisa nampung, paling tidak bisa nampung air. Nah, gitu. Nah, begitulah kemudian, ya, dalam keluarga biasanya seperti itu. Dan proses menumbuhkan anak-anak kita itu memang, ya, tidak mudah. Wa ambataha nabatan hasana. Tapi di sini luar biasanya, kemudian Sayyidah Maryam ini ternyata, ya, dididik dengan baik sehingga dia menjadi anak yang solehah. Dan tempat mainnya itu adalah masjid. Disiapkan khusus oleh keluarganya ini, memang diwakafkan di masjid. Artinya tempat mainnya, nanti para ulama berbeda pendapat, dia tinggalnya di mihrab. Tinggalnya di mihrab. Mihrab ini sebenarnya berasal dari kata haroba. Haroba itu apa? Perang. Jadi kan kita biasanya mihrab. Mihrab ini kan dikatakan mihrab juga ini. Kenapa? Karena mihrab ini disebut dengan muharabatu al-hawa wasyaiton. Karena mihrab ini adalah tempat berperangnya atau tempat bergulatnya mengalahkan hawa nafsu dan setan. Nah, itu disebut dengan mihrab. Nah, ada yang mengatakan mihrabnya, ya, di sini memang ada yang mengatakan bangunan khusus di masjid, kamar khusus di masjid. Nah, pada saat itu yang luar biasanya, karena beliau tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selain dididik Sayyidah Maryam ini oleh orang tuanya, juga dididik di masjid. Nah, ini. Jadi pendidikan yang pertama di keluarga itu sangat penting sekali. Pendidikan terhadap anak-anak kita. Pertama, bagaimana anak-anak kita dididik di rumah kita masing-masing oleh orang tua. Ini hikmah yang kita bisa ambil. Yang kedua, masjid. Dekatkan anak-anak kita dengan masjid. Karena di dalam masjid itu perlu apa? Dibuat program-program untuk anak-anak, untuk remaja-remaja. Dan yang ketiga, Sayyidah Maryam ini wa kaffalaha Zakaria. Wa kaffalaha artinya dihadonahi, dididik juga oleh Zakaria. Siapa Zakaria ini? Ada yang mengatakan pamannya, ya, dari,
ya Sayyidah Maryam. Ada yang mengatakan beliau adalah ya abangnya, tapi nanti intinya keluarganya begitu. Ya, keluarga dekat. Di kafalahi, kafalah ini artinya diasuh, dididik oleh Zakaria, dan itu pendidikan juga di masjid. Ini juga pentingnya ya pendidikan. Jadi anak-anak kita paling tidak ya tidak boleh ya terpisah dari 3 tempat ini dalam proses pendidikan. Di rumah tangga kita, yang kedua di masjid, dan yang ketiga di tempat pendidikan atau sekolah kalau bahasa sekarang. Nah, beliau ini dididik juga oleh Zakaria. Beliau adalah Nabiullah Zakaria. Nanti kisahnya menarik juga pada ayat 38. Nah, bagaimana itu kisah tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, wa kaffalaha Zakaria. Ternyata di sana selain daripada itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Nah, ketika Nabi Zakaria ini masuk ke dalam mihrab itu, ya, menemui ya Sayyidah Maryam, wajada indaha rizqa. Ternyata banyak rizki yang ada, maknanya makanan-makanan. Jadi didapati di mihrab itu memang tidak boleh ada seorang pun yang masuk. Tidak boleh ada seorang pun yang masuk selain Nabi Zakaria. Nah, disitulah nanti muncul karomah, kemuliaan-kemuliaan. Ada karena dia adalah wanita yang taat. Beliau adalah wanita yang suci, yang senantiasa beribadah kepada Allah, tapi ternyata nanti beliau hamil. Beliau hamil, dan hamilnya juga di masjid, di mihrab itu. Dan ada para ulama nanti mengatakan, hamil kapan, prosesnya seperti apa? Ada yang mengatakan cukup 1 jam saja. Ada yang mengatakan 1 jam, prosesnya hamil tiba-tiba sudah besar kandungan. Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan, sama seperti wanita hamil lainnya. Tapi yang jelas ketika beliau tiba-tiba hamil dan tidak ada seorang pun yang bergaul dengan beliau, tidak pernah ketemu dengan laki-laki yang lain, tidak pernah ya bersentuhan, ngobrol kan gitu ya dengan laki-laki yang lain, hanya beribadah saja. Dan masjid pada saat itu memang adalah tempat suci, tidak berani orang kemudian yang masuk sembarangan. Berbeda kalau dengan sekarang ya, bukan lagi ngobrol apalagi dengan laki perempuan kan, tok masjid pun hilang. Kalau sekarang itu tempat suci, itu tempat suci itu kan. Ya, kalau zaman dulu itu masjid itu memang disucikan dan orang itu takut. Preman-premannya orang itu, preman kelas kakap, ya, kalau udah ke masjid itu ya itu benar-benar takut gitu. Kalau sekarang itu tak ada takutnya orang. Walaupun ada tok masjid, CCTV, tak peduli dia. Nah, ini kacaunya ini. Ya, itu ya, akhir zaman sekarang ini. Nah, kembali pada saat itu, karena tidak ada orang yang ngantar makan, tapi ternyata makanan itu ada terus di mihrab itu. Ada terus. Ketika Nabi Zakaria masuk, mendapat makanan udah banyak.
madu, buah-buahan, kemudian makanan-makanan. Lalu kemudian qala ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana buah-buah ini semua? Kata Nabi Zakaria. Dari mana rezeki yang Allah berikan, yang engkau makan ini? Maka dijawab oleh Sayyidah Maryam, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini memang benar-benar nih. Wallahu a'lam bagaimana prosesnya. Apakah ada, ya yang jelas ini malaikat yang mengantarkannya. Dan ini dikatakan oleh para ulama ini adalah karomah. Ya, karomah yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Makanan tiba-tiba ada, kan gitu kan? Itu tidak mustahil, iya kan? Ya sekarang ini kita mungkin tinggal di rumah saja. Ya kalau dulu itu tak bisa, harus keluar kan? Kalau sekarang tinggal di rumah, itu makanan bisa datang sendiri. Gitu. Kalau yang awal-awal dulu ada yang mengantarkannya, pakai ya Grab, Gojek misalnya kan. Kalau sekarang sudah bukan orang lagi, itu langsung pakai drone. Gitu. Itu sekarang manusia tuh, teknologi manusia kan. Ya, tiba-tiba sudah datang aja drone, masuk, buka jendela, masuk, sudah ada makanan. Nah, nanti ke depan bagaimana teknologinya? Ya, itu akan semakin canggih lagi gitu. Nah, kalau dulu mungkin apa? Wallahu alam, ya, para malaikat. Itu sangat mudah. Karena di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW juga itu adalah satu potong roti saja itu bisa dimakan dan dinikmati oleh puluhan orang sahabat keluarga Nabi SAW juga. Satu potong roti dan semuanya kenyang dan rotinya tetap ada sepotong juga. Ketika ngambil satu ini muncul lagi sama terus itu. Itu memang ya mukjizat dan karomah juga ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya Sayyidah Maryam. Kenapa disebut karomah bukan mukjizat? Karena mukjizat itu hanya untuk para nabi dan rasul. Sedangkan karomah kemuliaan itu Allah ya berikan kepada ada karomah atau ya maunah itu pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Karena Sayyidah Maryam ini bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau nanti melahirkan nabi dan rasul. Ini salah satu apa disebut keluarga Imran, makanya suaminya, istrinya, kemudian ya anaknya Maryam. Lalu kemudian dari anak ini kemudian muncul apa? Nabi. Keluarganya Zakaria. Ini sangat luar biasa nih. Ini sangat luar biasa. Termasuk nanti Musa. Nanti bagian juga keluarganya juga. Nabi Musa alaihissalam. Qalat huwa min indillah. Dia katakan bahwa ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ditutup ayatnya innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa disangka-sangka. Ini ayat ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa ada yang diusahakan, tanpa diminta, tanpa diusahakan, itu ada. Dan rezeki oleh para ulama dikatakan ada tingkatannya. Tingkatan-tingkatan rezeki. Yang paling bawah sekarang ini, tingkatan yang paling bawah rezeki itu adalah al-mal, harta. Yang paling rendah adalah harta benda. Rumah, kendaraan, ya kan? Kemudian uang, terus apa lagi? Ya, apartemen misalnya, atau ya, mobil. Pokoknya
yang sifatnya itu adalah harta. Itu juga rezeki dari Allah, tapi tingkatan yang paling bawah. Naik lagi tingkatan di atasnya adalah apa? As-sihhatu, kesehatan. Nah, ini kesehatan. Kesehatan penting. Ada orang yang hartanya ya melimpah tapi tidak sehat. Kan susah juga tuh. Rezeki juga dari Allah kesehatan ini. Karena ada orang melimpah tapi tidak bisa menikmati. Ya kan? Ada yang tidak bisa naik pesawat. Harta banyak, tapi dia tak bisa naik pesawat misalnya, tak bisa jalan-jalan misalnya. Ada juga orang yang punya harta tapi dia tidak bisa makan kecuali yang putih-putih saja. Tempe, tahu saja, kemudian nasi putih. Tak bisa yang lain. Itu rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting juga. Ada orang sehat, harta tak ada, itu juga sama. Kan susah. Kan berat juga itu kan. Nah, naik lagi tingkatan ketiga, di atasnya lagi. Itu adalah al-waladus sholeh. Anak yang soleh. Nah, anak soleh, keturunan yang soleh-solehah ini juga sama, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kira bahwa rezeki itu adalah ya harta saja. Kita mengucapkan alhamdulillah kalau dapat harta, tapi kalau sehat, kita bisa makan, bisa minum, bisa ya kan, ya beraktivitas gitu. Itu tidak kemudian disyukuri gitu ya. Itu rezeki dan agak tinggi itu, termasuk anak keturunan. Nah, yang keempat yang tertinggi itu adalah nikmat hidayatul Islam, hidayatul iman. Jadi iman adalah puncak dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan empat hal ini. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya kan? Dan ini memang ada yang bisa kita usahakan. Ada orang yang mengusahakannya tapi tidak dapat. Ya kan? Ada orang yang mengusahakan kerja siang dan malam tapi juga tidak dapat harta yang sesuai harapan. Ada juga yang berusaha untuk sehat tapi juga ya Allah takdirkan belum sehat-sehat juga. Ada juga orang yang kemudian berusaha untuk punya anak keturunan tapi juga tidak juga Allah berikan anak keturunan. Ada orang yang berusaha untuk mencari Islam terus tapi belum juga dapat hidayah al-Islam. Maka semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi maka pelajarannya adalah bagaimana kita kemudian bisa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya itu adalah nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah, ya setiap orang kan berbeda rezekinya. Ya, berbeda anaknya, kan itu ada anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 itu ada biasanya. Ada juga yang belum punya. Itu juga pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka kemudian nanti dalam surah Al-Baqarah yang lalu ya, itu kita telah membahas asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kebaikan padahal itu adalah keburukan bagi kita. Tapi juga bisa jadi kita menganggap itu sebuah keburukan padahal itu ya tidak baik bagi kita. Nah, setiap orang itu pasti juga akan diuji oleh Allah. Setiap orang juga pasti akan mendapatkan
rizkinya masing-masing. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tugas kita adalah mensyukuri apa saja yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas Allah memberikan rezeki ini tidak perlu banyak, kadang diminta. Ya, kita misalnya menghirup udara, ya kan? Tak perlu minta kepada Allah. Ya Allah, setiap munapas kita minta kepada Allah. Tapi Allah Maha Rahman Rahimnya memberikan. Tak peduli dia itu adalah beriman atau tidak beriman, ya kan? Ya, dia kemudian taat atau tidak taat. Allah tetap memberikan nafas. Ya, paru-paru bisa bisa berfungsi dengan baik, jantung bisa berfungsi dengan baik, terus aktivitas kita, anggota badan kita, syaraf-syaraf kita berfungsi dengan baik tanpa banyak diminta. Ya, maka dari sini kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha. Maka karena manusia makhluk ini diciptakan oleh Allah, maka Allah lah yang menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali dia telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin semuanya, dijamin. Ya. Termasuk mungkin binatang yang paling mungkin berat untuk bekerja itu apa? Cacing. Cacing kan tak bisa itu dalam tanah. Mana bisa nyangkul dia kan? Tapi luar biasa. Kalau semut mungkin masih bisa mencari itu. Tapi cacing itu, tapi tak ada istilahnya cacing mati kelaparan, kan tak ada. Nah, ini yang kemudian semuanya. Bahkan kalau cecak, makanannya apa cecak? Malah nyamuk. Padahal cecak tak bisa terbang. Makanannya bisa terbang. Nah, kok bisa itu? Nah, maka itu kemudian Ya, Rahman dan Rahimnya Allah luar biasa. Ya kalau dipikirkan pakai akal kadang Ya, susah, sulit. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya juga bisa mengambil hikmah pelajaran dari ayat ini yang sangat luar biasa, terkait dengan di dalamnya ada pendidikan keluarga, pendidikan keimanan, pendidikan ketawakkalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak. Silakan Pak. Masalah hidayah. Hidayah itu bisa kita minta, kita mohon kepada Allah, atau memang pemberian itu sudah hak prerogatif Allah atau bagaimana? Iya. Bisa nggak misalnya kita minta prerogatif dengan hidayah bisa nggak? Iya. Satu yang kedua Ustaz, masalah sholat mikir. Kalau mikir ini kalau kita bulan puasa kan habis sholat tarawih kita mikir. Ada yang mengatakan bahwa mikir itu adalah sholat subuh. Ada yang dikatakan bahwa sholat tarawih jangan sholat tahajud. Sholat tahajud artinya mikir lagi. Apakah kita sholat yang mikir dua kali? Iya. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, hidayah ini apakah boleh diminta atau tidak? Hidayah ini bukan hanya boleh nih Pak, dianjurkan untuk diminta. Tapi pemberiannya adalah hak prerogatif Allah. Orang yang bersangkutan meminta, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami hidayah ya Allah, jalan yang lurus. Nah, hidayah ini ada dua Pak. Dua bentuk. Hidayatul Islam, hidayah untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, kalau sudah masuk Islam belum tentu dapat hidayah lagi. Ada lagi hidayah yang kedua nih, hidayatul amal bil Islam. Hidayah untuk mengamalkan Islam. Ini juga hidayah juga nih.
Nah, orang kita sendiri meminta hidayah kepada Allah. Lalu bagaimana? Apakah orang lain boleh memintakan hidayah pada orang lain? Boleh juga. Disyariatkan. Sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW meminta hidayah kepada Allah kepada dua Umar, Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Abu Jahal nama aslinya juga Umar, dan Allah minta berikan hidayah pada dua Umar itu atau salah satu dari dua Umar itu. Tapi kemudian Allah berikan hidayah itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu didoakan hidayah pada orang lain. Itu boleh. Disyariatkan oleh Allah. Jadi kita sendiri berdoa, lalu kita minta kepada orang lain, doakan ana supaya mendapatkan hidayah. Boleh, tidak ada masalah. Nah, ini terkait dengan hidayah. Nah, sedangkan ketika kita memintakan, termasuk Nabiullah Muhammad SAW memintakan hidayah pada keluarga beliau, paman-paman beliau, termasuk Abu Thalib. Tapi kemudian apa? Belum juga dapat hidayah. Innaka la tahdi, maka muncul apa turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Silakan buka Pak. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahwa sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi hidayah itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Nah, ini ada dalam surah Al-Qasas ayat 56. Silahkan. Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Sudah dapat? Innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi kita menyambungkan hidayah, itu kewajiban kita untuk menyambungkan hidayah terus. Maka dalam hadis itu disebutkan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am khairul laka minad dunya wa ma fiha. Seandainya ada orang mendapatkan hidayah melalui perantara engkau, satu orang saja yang mendapatkan hidayah dari engkau, itu lebih baik daripada onta merah, atau lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kalau sudah kita bisa, ada orang mendapatkan hidayah Islam misalnya, kita ajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam, atau hidayatul amal bil Islam, orang lain sudah muslim tapi diajak terus ikut pengajian, diajak sholat, diajak melakukan ketaatan, dia ikut, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini sangat luar biasa. Kalau kita bisa ngajak satu orang saja, bayangkan kalau seandainya lebih, 10 orang, 20 orang, 30 orang, ratusan orang dapatkan hidayah dari kita. Nah, artinya kita ada kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan hidayah ini kepada orang lain. Nah, tetapi prerogatif yang memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha menyampaikan. Gitu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam sholat witir. Sholat witir ini dalam hadis sebutkan la witrani fi lailatin wahidah. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Nah, kalau kita misalnya sebelum tidur kita sholat witir dulu, karena takut tidak bangun. Kita sholat witir dulu,
2 rakaat, 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat misalnya. Setelah itu ternyata sebelum subuh bangun. Nah, lalu kita ingin melaksanakan sholat tahajud. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Sholat tahajud tapi tanpa witir. Ya, witir cuma sekali. Begitu juga nanti ketika Ramadan. Ketika sholat di Ramadan itu sholat tahajud, sholat tarawih. Nah, kalau kita sudah witir di sholat tarawih itu, maka nanti malam bangun lagi sholat tahajud boleh, tapi nanti tak perlu witir di sholat tahajudnya itu, atau sholat witirnya ditunda. Nah, sholat tarawihnya dulu, nah pas witir kita tak usah melakukan. Nanti karena apa? Karena kita sudah berazam mau bangun malam. Nah, nanti penutupnya adalah witir. Lebih afdol. Lebih utama memang witir itu dijadikan sebagai penutup. Nah, gitu. Tetapi tidak mutlak harus menjadi penutup, Pak. Boleh juga dilakukan di awal. Nah, gitu. Nah, gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramadan ya Ustaz. Udah sholat witir ini kan dari makmuman gitu, terima sama terus kita nih di rumah ini masih banyak tenaga nih Ustaz. Ya kan, belum pengantin, belum apa. Boleh nggak kita dulu sholat kompak atau sholat mutlak atau sholat apa gitu Ustaz? Udah nyampe rumah nih gitu, boleh nggak Ustaz? Kan kita belum tidur kan, masih banyak tenaga gitu. Iya. Iya. Prinsip ininya tadi tidak ada 2 kali pelaksanaan witir dalam satu malam. Kalau misalnya kita sholat tarawih di masjid, sekaligus melakukan witir, maka dari balik ke rumah, misalnya tenaga kita masih kuat, ya tidak apa-apa, silahkan sholat. Nah, bentuk-bentuk sholat kan banyak. Ada yang sholat mutlak 2 rakaat, sholat tasbih, sholat tahajud, gitu ya. Sholat hajat, sholat taubat, banyak itu. Nah, sholat taubat pun itu juga tidak dibatasi juga. Ya, sholat hajat juga tidak dibatasi. Nah, ini sangat banyak sekali. Ya, silahkan dilaksanakan. Nah, boleh silahkan di rumah atau di masjid. Lalu kemudian nanti ketika penutupnya berarti tidak perlu lagi sholat witir gitu. Kalau mau ditunda witirnya di masjid juga boleh. Itu lebih utama nanti. Tapi memastikan kita insya Allah bangun gitu. Cuman kalau tak bangun, kadang itu nunggu nanti, terkadang tidak bangun, itu yang repot. Nah itu. Jadi kita biasanya tahu sih kita akan bangun atau tidak, biasanya sudah tahu memprediksinya. Itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain, silakan. Ya, masih ada Pak? Kalau tidak ada kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan pada kita dan Allah berikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, rezekinya pada kita bighairi hisab insyaallah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.